dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi hari ini kita masih diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Nikmat-nikmat itu teristimewa, kita ditundukkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sujud ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang hamba itu dekat, seorang hamba itu dia dekat dengan Rabb-nya kepada Allah, karena kita termasuk umat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita terus bersalawat kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Amin, amin, amin. Di saat di padang mahsyar, perjalanan yang sangat melelahkan, yang sangat berat, yang sangat panas, Rasulullah telah menunggu. Rasulullah telah mempersiapkan di Al-Kautsar, air minum yang telah Allah siapkan, kemudian dituangkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum itu, maka dia selama-lamanya tidak akan kehausan. Insyaallah, mudah-mudahan kita berada di dalam barisan. Sebagaimana di dalam tubuh kita ini Allah berikan titik-titik baterai atau power di dalam tubuh kita ini dengan kekuatan dan fungsinya masing-masing. Kekuatan dan fungsinya masing-masing. Kekuatan mata ini, kekuatan telinga ini. Kekuatan mata untuk melihat, tetapi tidak ada kekuatan mendengar. Jadi sarafnya berbeda. Jadi kalau saraf mata ini spesifiknya khusus. Kalau sarafnya telinga spesifiknya khusus. Kalau saraf hidung khusus. Jadi ini khusus semua, ada 12 saraf yang keluar sebagai perpanjangan untuk menerima info kepada kekuatan yang ada di dalam otak. Kekuatan yang ada di mata nanti ditarik ke belakang. Kekuatan mata. Kekuatan telinga ini sarafnya akan menuju kepada di sekitar persis nempel di telinga, yaitu di daerah ini. Kemarin saya nggak ada laptop ya, kalau ada laptop saya bukakan gambar pembagian daripada tulang ekor. Tulang ekor ini bapak-bapak dengan ibu-ibu ekornya beda, cuma tidak nongol saja. Ekornya tidak nongol. Kalau bapak-bapak itu beda, ininya beda. Kenapa? Sudah dipersiapkan sebagai bayi. Otak kita ini yang dibagi otak besar itu ada 6 bagian. Otak besar itu ada 6
bagian dan mempunyai satu kekhususan sendiri-sendiri. Kemudian otak saya ambil dulu yang sebelah depan. Yang sebelah depan. Yang depan ini, ya, yang depan ini yang disebut dengan frontalis. Daerah frontalis nanti hubungannya dengan sujud lebih dominan karena posisi frontalis ini yang di depan ini, itu paling bawah. Di saat kita sujud, ini kita itu paling rendah, paling bawah. Terus kemudian yang di atas ini kalau kita ngitung 2 tambah 2, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 atau 2, 4, 8, 16, 30 deret ukur atau deret kali atau deret tambah. Nah, ini adalah yang dominan, ini adalah otak kita yang di sebelah kiri. Nah, jadi yang di atas ini, kalau yang di depan ini tidak dibagi satu, dia satu otak. Kemudian yang di atas itu 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus kemudian sebelah kanan berbeda dengan sebelah kiri. Dia mempunyai fungsi. Saya kemarin ketemu seseorang, itu beliau memang kekuatan otak kanannya lebih dominan. Apa? Dalam sisi bahasa. Orang yang bahasanya ini dia sebelah kanan dominan, dia bisa bahasa Sunda karena dia tinggalnya aslinya Kerawang, ya, lingkungannya. Kemudian dia dibawa oleh teman-teman di situ. Wah, kebetulan di lingkungan itu banyak yang kuliah, dia bisa bahasa Palembang. Saya diajak bahasa Palembang. Saya tanya, kamu dari Palembang? Enggak. Dia dari Kerawang. Kemudian bisa bahasa Sunda, dia bisa bahasa Madura. Saya bilang, kamu dari Madura? Enggak. Dia memang ada keahlian di bidang otak kanannya lebih dominan. Nah, jadi dia bahasa Batak. Kemudian saya juga teman ada satu lagi namanya Pak Ahlan. Waktu saya dinas dulu, dia bisa bahasa Jawa. Ini dia bisa bahasa Jawa, bahasa Jawa dia bisa, bahasa Sunda. Ketemu orang Sunda dia bahasa Sunda. Kemudian ketemu orang Cina dia bahasa Cina. Di sana juga ada sebagian bahasa Cina. Saya bilang, kamu kok bisa begini? Yang memang ada kelebihan sendiri. Jadi kita punya kelebihan sendiri-sendiri di dalam kehidupan ini. Terus kemudian Bapak kenal gak sama Tantowi Yahya? Kenal sama Tantowi. Di mana kenal? Oh, di TV. Tantowi Yahya itu mantan dubes Selandia Baru. Beliau itu dari Palembang. Saya tahu alamatnya karena adiknya itu adik kelas saya. Namanya Hilmi Yahya. Hilmi Yahya ini dia bahasanya tidak terlalu banyak, tetapi Tantowi ini bisa 7. Mulai dari bahasa Spanyol, bahasa Inggris, Perancis, kemudian ada beberapa 7 dia bisa bahasa. Artinya otak yang sebelah kanan. Ada lagi yang punya kekuatan otak sebelah kiri. Apa? Itu bagian logika, hitung-hitungan uang, ini jagung yang di sebelah otak sebelah kiri. Kita turun lagi ke belakang. Di belakang itu yang paling kecil. Otak besar tetapi yang paling kecil. Yang besar ini 1, 2, 3. Ini gede. Kemudian yang keempat yang belakang itu kecil. Ini namanya occipitalis. Kalau yang depan tadi frontalis, yang kanan kiri tadi parietalis, yang belakang occipitalis. Kemudian, kemarin sudah kita praktek untuk mengaktifkan daripada yang
temporalis atau otak yang di samping atau berada di telinga, kemudian di sini, di dalam sini, sini satu, sini satu. Sekarang sebelum saya lanjut, saya ingin nanya dulu, sudah belum latihan yang untuk mengaktifkan saraf yang temporalis otak? Sudah belum? Siapa yang sudah? Saya tidak tahu. Kemarin saya ketemu seorang ibu jamaah kita, tua beliau, nggak tahu umurnya berapa. Waktu saya mau beli lampu, saya mau beli pinting, ngobrol saya. Terus kemudian saya tanya, dia tanya saya, ini dokter Mustafa? Iya. Ibu siapa? Lu saya ikut dokter pengajian dokter di sini. Alhamdulillah, saya katakan. Terus saya uji. Saya coba, apa bu, ibu kok ikut saya kemarin pengajian? Gini loh dok, yang apa? Ini dok. Dilakukan, saya lakukan. Ada ibunya, mudah-mudahan ibunya hadir ibu ya. Terus yang kedua, oh ibu ya, oh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kemudian yang kedua, yang gini loh dok, langsung beliau praktekkan. Berarti beliau ikuti. Bapak-bapak dilakukan enggak? Enggak. Nah, termasuk saya ngapunten, saya nggak bisa renang, tapi ada sahabat saya yang ngotot, ayo dokter, mau di mana? Mau di sini, mau di sini. Saya siap, saya jemput untuk mengajari saya belajar renang. Saya dulu sudah bisa, cuma saya mau melancarkan kembali. Saya mau belajar. Nah, dia ngotot, tapi teori tok nggak bisa. Kalau saya dicemplungkan ke banyu, mungkin saya masih ada gaya batu. Ya. Sampai sekarang saya bisa. Nah, mari kita mencoba untuk saya pelan-pelan, satu-satu, dan kita praktekkan. Satu-satu dan kita praktekkan. Kira-kira setuju nggak? Pengajian ini kenapa? Karena sudah ribuan pengajian, tapi pengajiannya tidak aplikatif. Nah, ini saya mencoba untuk aplikatif. Ya toh, karena saya mendapat ilmu tentang yang 10 titik simpul atau bab kontrol. Ada tuh yang sudah saya sampaikan itu. Yang 10 itu. Nah, ternyata saya cek laboratorium, kemudian saya cek EKG, elektrokardiogram itu ternyata ada di jantung saya. Waktu saya kebetulan cek, coba terkait, loh ada. Langsunglah dianalisa oleh dokter jantung. Setelah itu saya mau ke rumah sakit rumah sakit besar, saya keluar. Waktu itu mau dicek semua. Saya bilang sudah nanti. Saya tunggu loh dok. Saya bilang oke. Saya menggunakan senam dengan membuka ini tadi. Alhamdulillah. Ya, saya lakukan pagi sore. Karena waktu itu saya tidak melakukan lebih kurang sekitar 2 bulan. Enggak saya lakukan. Dan ini nyantol. Jadi bisa saja kondisi kita tetap nyantol. Tapi kalau kita latih walaupun dia nyantol terus lewat terus. Jadi enggak sempatnya nyantol. Ini nyantol. Di check up sebentar di tas saya yang satunya itu ada. Dibunderin. Ini loh dok. Ini kalau kita cek seperti ini udah pasang ring dong. Oh iya, saya katakan nanti dulu. Saya belum merasa makan. Gak terasa Pak. Gak terasa. Ya tapi setelah saya lakukan itu, saya intensifkan, saya intenskan pagi sore. Mulai dari yang kiri, latihan enggak. Emang Pak, itu supaya pembuluh darah kita bagus. Nanti juga ada hubungannya dengan sujud nanti. Ada hubungannya dengan sujud yang hari ini mungkin akan kita bahas sedikit. Jadi itu saya lakukan. Alhamdulillah 10 hari dari situ kebetulan saya ketemu sahabat, beberapa orang dokter. Salah satunya beliau lagi ada di sana, ada dokter jantung. Setelah saya cek, ini EKG sebentar, tensi kondisi bagus, ini bagus. Saya baca, ini mana yang kemarin? Yang kemarin yang 10 hari yang lalu gak ada.
gelombangnya bagus, QRST-nya bagus. Oh, ini mana yang saya kemarin cari? Saya tunjukkan. Gak apa-apa dong, bagus dong. Jadi bagus normal. Kelemahannya apa? Kalau sudah merasa nyaman, bagus, gak mau latihan lagi. Penyakit Pak ya tentu kan bapak-bapak ibu aja, saya juga kadang-kadang ada males dah. Seperti hari ini. Hari ini saya sudah siap banget ya, untuk jalan. Saya bisa jalan. Sudah waktu pemanggilan ada panggilan. Ya, ada panggilan. Akhirnya saya ke kamar mandi lagi. Ada panggilan alami kan, ke kamar mandi lagi. Akhirnya saya mepet. Pas sudah keluar dari kamar mandi, sudah azan. Ya sudah, saya harus cepat-cepat bawa sepeda motor. Kita merencanakan, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo yang ini sangat manfaat banget. Yang 10 itu dulu. Ingat semua toh? Ingat semua kan yang 10 itu toh? Sudah dilatih semua. Ayo, bukan kuping nanti, ya kuping nanti. Ini dulu, ya toh, jantung ini Pak. Karena nanti hubungannya dengan sujud. Nanti ini akan saya bahas tentang sujud keterkaitan. Kemudian tentang ini apa? Kepikunan. Kemarin saya isi istri dokter. Kemarin siang di Javelin saya isi istri dokter di Malang. Ada yang spesialis radiologi, ada yang obgyn, ada yang jantung. Kemarin saya nggak ketemu. Ada yang dokter anak. Nah di situ saya membahas tentang bagaimana salah satunya adalah untuk mengatasi lupa. Untuk mengatasi lupa. Nah ini jangan-jangan sudah lupa semua ini tadi. Aktifkan Pak. Dengan aktifkan nanti bapak-bapak ibu akan merasakan mutiara nikmatnya ibadah. Mutiara nikmatnya ibadah. Termasuk ibadah kita yang sering kita lakukan adalah sholat. Dimulai dari wudu. Saya belum bahas sedikit atau lebih dalam tentang wudu. Kalau Bapak sudah masuk ke wilayah itu, maka akan mendapatkan kenikmatan. Kedua, merasakan nanti nikmatnya sholat. Akan merasakan nikmatnya sholat apabila sudah kita mengetahui ini. Kemudian yang ketiga, nikmatnya zikir. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit nikmat zikir dengan ritme pernafasan. Udah kemarin ya sedikitnya. Oh belum ya? Tentang bagaimana zikir satu nafas. Satu zikir satu nafas. Kalau menjadi imam, satu nafas 3 zikir. Satu nafas 3 zikir. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa 31? Dokter, kenapa kok 31? 31 itu saya ambil dari perbandingan nafas dan jantung. Perbandingan nafas dan jantung. 3 kali jantung pompa, jem, 1 kali nafas. Nafas kita itu adalah 24 kali per menit. Kali 3 berapa? Otak kirinya dilancarkan. Berapa? 72. Pompa jantung kita itu 60 sampai 100. Nafas kita itu 16 atau 18 sampai 24 secara normal. Apabila kita lari Pak ya, maka nafas kita lebih cepat. Jantung kita juga akan lebih cepat. 1, 3. Nah, di saat kita membaca zikrullah, subhanallah, 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 baca tasbih, 1 nafas 3
berarti 1 detak 1. Bisa ngikuti Pak? Jadi 1 detak kita subhanallah, 1 detak jantung. Sehingga yang berzikir bukan hanya ini, tetapi terisi yang berzikir jantung, nafas. Kalau yang berzikir kita tarik ke jantung, maka zikir tadi dia akan mengalir. Mengalir kemana? Mengalir ke seluruh tubuh. Di saat-saat sholat, ya, itu yang bertasbih bukan hanya mulut. Mulut kenapa? Karena kita merasakan gerak motoriknya. Kemudian apabila kita naikkan suara, maka yang merasakan telinga. Bapak-bapak sendinya merasa zikir enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak diberi sinyal-sinyal atau perasa untuk kita rasakan. Padahal di sendi-sendi kita, setiap kita rukuk, setiap kita sujud, maka sendi-sendi itu akan bertasbih. Jadi kalau kita sendirian, ya toh, naikkan yang 1 kali subhanallah, 1 nafas. Subhanallah, subhanallah. Nah, kalau malam bapak-bapak, ibu-ibu boleh, tapi jangan cepet-cepet dulu. Artinya apa? 1 subhanallah, 3 nafas. 1 subhanallah, 3 nafas. 1 alhamdulillah, 3 nafas. Jadi 3 nafas. 1, 2, 3 baru alhamdulillah. Tarik lagi. 1, 2, 3 alhamdulillah. Alhamdulillah yang keluar dari lisan kita pertama kali kemana? Kemana larinya? Yang di atas mulut kita apa? Hidung. Di saat kita makan durian, ini sudah mulai kelihatan musim durian. Ya, saya kalau lewat, just gitu, mata belum melihat, ternyata hidung sudah tahu. Oh, masuk partikel, padahal bukan durian yang masuk, tapi partikel yang sangat kecil itu masuk. Kemarin saya ketemu dokter, beliau adalah peneliti tentang menggunakan nano. Apa itu nano? Bukan nano, ya, bukan nano, tapi nano. Nah, nano itu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu 1 M tingkat kecilnya. Ini dikecilkan lagi sehingga dia akan masuk kepada sel-sel yang tidak bisa ditembus oleh partikel yang besar. Satu contoh, misalnya pintu. Ya, kalau pintu itu dirapatkan kecil, maka mungkin Pak Roy itu bisa masuk, tapi Pak Kus tidak bisa masuk karena lebih besar. Bapak mungkin ya ada yang tinggi, yang tinggi misalnya tingginya 170, ya, pintunya 160, nggak bisa lewat. Yang 150 bisa lolos. Beliau ini sedang mencari, alhamdulillah itu dipecah Pak. Jadi sel-sel itu partikel oksigen dan hidrogen itu dipecah, atau dikecilkan lagi sehingga dia bisa masuk kemana? Ke sel-sel kanker. Jadi pengobatan kanker bukan dipotong, dibuang, tetapi justru menggunakan satu hidrogen dan oksigen
untuk menembus daripada sel-sel yang rusak, sel-sel yang kanker tadi. Ini penemuan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa kenapa? Ya karena saya belum banyak tahu tentang itu. Kita balik Pak. Sekarang yang pertama saya urut lagi dulu. Yang pertama kita lakukan ini untuk merangsang sensoriknya. Saya mengingatkan kembali. Yang kedua kita lakukan ini ya untuk merangsang daripada sensorik yang ada di seputar ini. Nah, terus kemudian otak ini butuh makanan. Apa makanannya? Oksigen. Nah, bagaimana oksigen? Kemarin sudah kita latih dengan cara apa? Membuka daripada saluran ini. Udah kemarin kan membuka pembuluh darah arteri karotis ini. Nah, ini yang kita buka dengan cara kemarin apa? Satu posisi kita duduknya kemarin sudah ya duduk yang mepet ini, terus kemudian kita mulai dagu kita letakkan di sini. Sudah dilatih belum Pak? Ini dilatih Pak. Kalau sambil kita duduk dilatih, tujuannya supaya apa? Supaya aliran darah bagus. Baik yang ke atas itu vena arteri karotis untuk mensuplai, mensupport, memberikan nutrisi oksigen kepada otak kita. Terus kemudian yang sisa metabolisme di otak kita itu makanan sisa hasil itu dibawa lagi turun ke bawah. Yang nggak dipakai dibawa lagi turun ke bawah melalui namanya vena jugularis. Ini venanya Pak. Dan di luar kelihatan kalau kebetulan lagi maaf ya, misalnya seseorang lagi ngeden ya toh, atau lagi gini, atau lagi semangat ya atau gini, maka ini akan kelihatan apa ada yang kelihatan. Nah itu namanya vena jugularis. Dia akan membawa sisa tadi ke jantung sebelah kanan. Dari jantung sebelah kanan atas masukkan ke jantung sebelah kiri, sebelah kanan bawah, kemudian dipompa wush ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah dicuci. Dengan apa? Dengan oksigen yang masuk. Pagi hari ini saya agak sedikit lemes, Pak. Terus terang, saya tadi agak lemes. Kenapa? Karena hidung saya sebagian tertutup, yang kiri tertutup mampet, yang kanan separuh. Nah, akhirnya oksigen yang masuk juga secara otomatis kurang. Kalau yang di sini kurang, secara otomatis pompanya juga kurang. Jadi mari kita coba dilatih dulu. Jadi sudah 3. 1 ini yang sensori, 2 ini saya ulang sedikit aja untuk mengingat kembali, mungkin ada yang tidak hadir atau yang lupa. Jadi ada kita bagi 3 telinga kita, telinga yang atas. Ini bapak-bapak dilakukan Pak. Insya Allah Pak, nikmat banget Pak. Jadi ya Pak, nanti ada hubungannya dengan sholat ya. Nanti saya urut. Ini yang ke atas. Monggo kita sedikit aja kita latih dulu deh. Yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu. Kita dengan niat baik yang kanan dulu. Oke. Kemudian kedua, pasang hati kita yang ikhlas, jangan ngamuk. Ya atau kayak kemarin seorang guru ngamuk kepada muridnya. Nah, yang masuk apa? Energi negatif. Yang masuk energi negatif. Kita masukkan energi positif. Yang pertama, kita ingin memperbaiki untuk mengisi otak kita dengan bismillah. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Angkat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Lama enggak Pak? Enggak. Yang kedua, kita biar cakep. Yang tengah, di antara ini kita ambil yang tengah, nariknya ke sana. Yang tengah, nariknya horizontal. Jadi ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 20. Oke. Sekarang yang bawah kita lawan, yang tadi ke atas, yang bawah kita vertikal ke bawah. Pegang, ya, pegang, cubit. Jadi pegang, cubit, tarik, lepas. Pegang, cubit, tarik, lepas. Pegang, cubit, tarik, lepas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Biar imbang sekalian, agak saya percepat ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nanti diisi dengan asma. Asma apa? Monggo silahkan. Asmaul Husna silahkan diisi dengan misalnya ini tadi asmanya banyak yang kita baca. Mungkin untuk yang akan datang, ya mungkin langsung dipimpin oleh satu orang nanti di sini untuk baca semua. Jadi tapi tidak diulang. Tadi kan saya ulang, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang kita minta apa? Kita minta sini irhamna pada diri kita. Nah, nanti ini dibaca semua. Nanti mungkin siapa bareng-bareng ya kita baca, dibagikan, kemudian langsung dipimpin satu yang pimpin nanti ini bolak-balik. Gak usah diulang 2 kali, langsung aja satu terus semuanya. Bapak-bapak rahimahullah. Setelah itu supaya makanannya bagus, kita isi kemarin yang ke atas. Mungkin bapak jangan membungkuk tapi badan lurus. Kenapa? Kalau membungkuk dia pompaan jantungnya kurang optimal. Tapi kalau lurus, kemudian apalagi posisi kaki yang dilipat mepetkan, nah, itu dia akan bagus banget. Tujuannya nanti kita mengisi oksigen ke atas ya, dengan cara melancarkan yang di sini, baik yang ke atas maupun yang ke bawah. Yang ke atas, yang ke bawah. Nanti dilatih di rumah ya, nggak perlu saya latih di sini ya, karena saya harus tambah lagi ini. Ya, saya harus tambah lagi. Bisa ya Pak ya? Gimana ini? Dilanjut apa enggak ini? Bukan. Kalau yang 4 ini, 3 ini enggak dilanjut, nanti saya lanjut lagi, lupa lagi. Enggak ya? Kita lanjut sekarang. Sekarang sujud. Tadi kita duduk seperti ini, posisi jantung di bawah, posisi jantung kita di sini, di kiri, ya, di kiri sini. Ujungnya itu di ini area mama atau puting susu. Kalau ibu-ibu sama, tapi hanya ibu ada lemak di sini, di sinilah jantung. Nah, kemudian di usia kita yang sudah di atas 50, secara otomatis kan tidak juga pol. Nah, yang kita berharap posisi kita seperti ini, pompaan itu optimal. Nah, bagaimana dia optimal kalau di sini banyak hambatan? Termasuk juga, nah sekarang kita sujud itu untuk mengoptimalkan daripada suplai makanan, nutrisi, oksigen itu ke bawah. Di saat sujud itu kepala paling rendah. Nah, apa yang kita lakukan? Sujud itu ada 7. Ada 7. Ya, organ yang atau tubuh kita yang menyentuh ke lantai, ke sejadah. Pertama ini enggak hidup, bukan kewajiban. Mau menyentuh, enggak ada masalah. Ini hidup. Tapi yang ini adalah ini. Kalau hidup mau pakai masker, boleh, enggak ada masalah.
Tetapi yang ini nggak boleh pakai penutup seperti kopiah, ibu-ibu ya awas hati-hati ini nggak boleh nggak boleh ditutup. Ini harus jadi kalau pakai kopiah, terus kebetulan kopiah hitam ya, yang biasa segini, apalagi kadang-kadang ya maaf ya, para orang-orang yang biasa pakai kopiah hitam kalau disumpah itu sampai samini itu ya nggak apa-apa, boleh aja, tapi dia sujud ini harus diangkat. Kalau saya mohon maaf, saya nggak bisa pakai kopiah hitam. Kenapa? Kalau saya angkat begini, waktu sujud saya mesti jatuh. Tapi kalau ada yang press bagus nggak apa. Ini, Pak. Jadi ini loss. Ini 1, 2, 3. Ini, ya kan? Tangan nggak boleh begini. Sujud. Jadi harus ini. 1, 2, 3. Apa? Lutut. 4, 5, 6, 7 bawah. Kenapa harus ditekuk? Nanti lanjutan ini. Sekarang kepala dulu. Yang kita tuju adalah kepala dulu. Di sini ada kekuatan karena intinya nanti di sini. Apa? Di saat sujud itu ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 tekanan. Ada 3 tekanan. Tekanan pertama dominan tangan. Dominan tangan, kepala hanya nempel. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 3-3-nya sama. 50 ini, 50 ini. Yang ketiga adalah 80, 20. Saya ulangi, ada yang ininya kuat, lebih kuat tekanannya, kepala hanya sekedar nempel. Bisa diikuti, Pak? Yang kedua adalah ketiganya sama waktu ini, waktu sujud. Yang ketiga adalah ininya sekedarnya plek, harus menyentuh plek, jangan sekedarnya saja. Begini, ini yang kuat. Monggo Bapak, kita latihan sebentar. Kita latihan 1, 2, 3. Nanti kekuatannya di mana? Yang pertama, coba monggo kita letakkan tangan kita gini, ya, terus kemudian ini lebih dominan menjaga, lebih dominan ini pok gini, ini hanya menyentuh. Itu yang pertama. Jadi Allah Akbar cek gini, pok. Nah, ada orang yang hanya sekedar nempel. Kekuatannya di tangan. Yang kedua sama ketiga-tiganya. Ini sama ini sama. Pak, ini sama ini sama. Itu yang kedua. Yang ketiga ini coba kita praktekkan sekarang dominan kepala. Dominan ini, silakan kita coba latihan sujud, Pak. Lagi ini dia sujud banget. Sujud beneran. Ayo sujud beneran. Ya toh. Nah, posisi kaki ya kalau silo ya kayak iso. Ya toh. Nah, jadi kita sujud tapi dominankan kepala. Ini hanya menyentuh. Monggo coba. Wah, gini ini sekitar menyentuh saja. Dominan di kepala. Saya ngambil yang nomor 3. Semuanya sah, menyentuh semua toh. Ini yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga. Bapak ambil yang ketiga, nanti wajah akan tampak lebih merah. Wajah akan tampak lebih merah. Satu contoh, ini ya, ini saya begini biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau saya begini kan gimana? Ada tekanan di sini. Nanti pompaan ke situ akan lebih kencang. Bus. Di saat tekanannya di sini. Karena yang akan kita ambil yang ini, yang kita tuju sentralnya titiknya di sini, Pak, yaitu di frontalis karena yang paling bawah. Hasil penelitian di Amerika, sujud
yang dimana di saat sujud ada pembuluh darah. Saya nggak ada di dokter, kalau ada laptop ya kita bisa buka. Sujud itu pembuluh darah yang begitu banyak, terus kemudian itu dia akan terbuka. Dia akan terbuka, keluarlah oksigen. Jadi oksigen itu akan keluar saat dia sujud, tapi sujudnya tekanannya lebih pada ini. Yang teliti ngapunten, bukan muslim, tapi dia lihat di itu orang sujud, seorang profesor perempuan, dia teliti, dia lihat kok ada orang-orang itu sujud, ada apa? Nah ternyata setelah dia teliti, kemudian dia pasang alat semua, itu keluar oksigen di saat itu. Tetapi ada waktunya. Seperti ibu-ibu kalau masak nasi, apakah langsung matang? Kalau masak nasi langsung matang? Langsung matang kalau masak nasi. Tapi kalau masak beras ya agak lama ya Bu ya. Ya. Kalau masak nasi langsung matang ya. Tapi kalau masak beras, nah dari beras menjadi nasi itu butuh proses. Kita masak air, telur, ya masak telur itu butuh proses. Nah, ini juga begitu. Di saat kita sujud itu butuh waktu. Dan kalau kita inginkan waktu itu, maka kita harus di situ pentingnya tomaknina. Jadi tekankan, ya. Terus kemudian apa? Sempurna. Apa tomaknina itu ada berapa? 3 kemarin sudah saya sampaikan. Apa? Sempurna. Dia tenang, tarik nafas, baru tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan durasi itu, waktu itu, maka ini akan terbuka. Disitulah hidayah Allah diberikan kepada orang yang sujud dengan baik. Terus kemudian Rasulullah sampaikan lagi ada doa. Jadi perbanyak doa di saat sujud. Boleh bahasa Al-Quran atau yang diajarkan oleh Rasulullah, ini doanya. Boleh dengan bahasa kita, tapi jangan diucapkan, harus di dalam hati kita membaca doa. Silakan. Misalnya bapak-bapak yang sudah waktunya untuk berkeluarga, minta cucu, boleh silakan di saat sujud terakhir itu untuk ini. Mungkin ini dulu satu saya ambil untuk wilayah ini saja. Belum nanti pada posisi lipatan kaki, termasuk juga posisi daripada punggung tulang belakang. Tapi yang kita ambil ini dulu dah. Ini lebih optimal ini untuk mendukung ini. Satu, pelan. Kemudian kita sempurnakan dulu. Kemudian tenang, diam, tarik nafas. Kemudian kita baca tasbih. Dan di situ silakan diperlama untuk sujud kita. Tapi kalau jadi imam jangan lama-lama untuk sujud, karena tidak semuanya bisa mampu. Karena ada satu kekuatan jantung, ya, di mana dia jarang dilatih, maka di saat dia posisi tidur begini, maka dia akan goyang. Kenapa? Karena di saat turun begini, geruduk ke bawah, kemudian oksigen ke atas, pompanya akan pelan. Bapak-bapak, ibu bisa ngerti Pak? Nah, untuk mengangkat itu pompaan kedua yang dominan. Nanti bisa kita sujud, pompaan kedua itu ada di ini, apa? Kentong. Nah, ada di kentong. Terakhir setelah kita ini, saya kasih sedikit untuk menaikkan pompaan kentong. Yang terakhir ini setelah ini. Oke, ada yang mau nanya? Masih ada waktu sedikit saja. Setelah ini saya mau hitam. Ada anaknya, cucunya Kiai Basori Alwi Singosari. Bentar lagi saya lanjutkan kita sudah kontak saya. Oke, mau ada yang mau nanya? Enggak ya? Cukup ya? Oke, Bapak-bapak,
untuk meningkatkan kekuatan ini mental kita. Ya, di sini ada namanya jantung sekunder. Jantung primer ini kita tingkatkan bisa dengan berjalan, bisa dengan cara renang. Ya, ini salah satu manfaat daripada untuk meningkatkan volume paru-paru dan jantung. Sekarang kita akan latihan untuk menaikkan ini. Monggo silakan kita berdiri, terus kemudian setelah itu kita tutup dengan doa. Monggo. Ada dua cara. Monggo silakan berdiri semua. Ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah Bapak, kenapa kita habis berdiri kemudian kita sujud? Habis berdiri kan kita sujud, ini kan, sujud kan? Nah ini kita latih. Monggo, pelatihnya adalah